Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Adib Zain Hibrizi dengan NIM 2007-110802. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekonomi Islam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Ekonomi dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa diartikan sebagai pertengahan dan berkeadilan. Ekonomi didefinisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam lingkup syariah. Beberapa cendekiawan Muslim juga mendefinisikan ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Hasanuzzaman pada tahun 1984. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material, agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Selanjutnya itu dari Muhammad Abdul Manan pada tahun 1986. Ia mendefinisikan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Selanjutnya yaitu dari Khursyid Ahmad pada tahun 1992. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam. Kemudian dari Nejatullah Siddiqi pada tahun 1992. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya, di mana dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah disertai dengan argumentasi dan pengalaman empirik. Kemudian selanjutnya itu ada prinsip ekonomi Islam. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kebebasan individu, yang kedua yaitu hak terhadap harta, yang ketiga yaitu kesamaan sosial, yang keempat yaitu keselamatan sosial, yang kelima yaitu larangan menumpuk kekayaan, yang keenam yaitu larangan terhadap institusi antisosial, dan yang ketujuh yaitu kebajikan individu dalam masyarakat. Baiklah lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu arti dan hakikat ekonomi Islam. Pada hakikatnya, ekonomi Islam adalah metamorfosa nilai-nilai Islam dalam ekonomi dan dimaksudkan untuk menepis anggapan bahwa Islam adalah agama yang hanya mengatur persoalan ubudiyah atau komunikasi vertikal antara manusia atau makhluk dengan Allah atau Khaliknya. Dengan kata lain, kemunculan ekonomi Islam merupakan suatu bentuk artikulasi sosiologis dan praktis dari nilai-nilai Islam yang selama ini dipandang doktriner dan normatif. Dengan demikian, Islam adalah suatu dian atau way of life yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah sekaligus mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya atau hablum minallah dan hubungan antar manusia dengan manusia atau hablum minannas. Ilmu ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa manusia, akal, keturunan, dan menjaga kekayaan tanpa mengekang kebebasan individu. Selanjutnya itu lanjut ke pembahasan manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang pertama yaitu zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tiang syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Meninggalkan kewajiban zakat berarti meninggalkan salah satu rukun Islam dan dosa besar bagi mereka yang meninggalkannya. Bila rukun Islam seperti membaca syahadat, sholat, puasa, dan haji memiliki hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat tidak hanya memiliki hubungan langsung dengan Allah, tetapi juga memiliki hubungan dengan manusia secara sosiologis.
Begitu pentingnya peran zakat dalam pembangunan masyarakat Islam. Menurut istilah, dalam kitab Al-Hawi Al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran atau pembelanjaan baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan atau infak di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan, tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekedar senyuman. Selanjutnya, infak dan sedekah. Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak tak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Quran Surah Al-Imran ayat 143. Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua kita, anak yatim, dan sebagainya. Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang namun juga yang bersifat non-material. Hadis Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah. Sebagaimana kita yakini bahwa semua rizki dan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah amanah yang harus dijaga sekaligus merupakan ujian. Rizki dan harta bisa menjadikan kita lupa kepada Sang Pencipta dan bisa membuat rugi dunia dan akhirat. Tetapi rizki harta juga bisa menghantarkan kita ke surga jika kita mensyukuri dan membelanjakannya di jalan Allah. Salah satu jalan mensyukuri rizki adalah dengan mengeluarkan infak. Infak adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Quran Surah Al-Imran ayat 134. Jika umat Islam sudah melaksanakan kewajiban infak, serta dana yang terhimpun dikelola secara baik dan bertanggung jawab, maka banyak persoalan sosial dan keumatan bisa diatasi. Selanjutnya itu wakaf. Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu wakaf yang berarti menahan, berhenti atau diam. Jika dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lainnya, ia berarti pembekuan hak milik untuk kegunaan tertentu. Secara terminologi, wakaf diartikan sebagai penahan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat. Istilah wakaf uang belum dikenal pada zaman Rasulullah. Wakaf uang sendiri atau kas wakaf baru dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah. Imam Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah adalah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al-hadis, menfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Sedangkan di Indonesia wakaf uang baru populer pada tahun 2000-an. Wakaf uang sendiri banyak diinvestasikan pada bisnis berbasis syariah. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial keagamaan. Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Selanjutnya masuk ke pembahasan makna riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam istilah linguistik, riba berarti tumbuh dan membesar. Akan tetapi, tidak semua tambahan adalah riba. Dalam istilah fikih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil baik dalam transaksi maupun pinjam-meminjam.
Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum, terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian ada macam-macam riba. Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba qard dan jahiliyah. Sedangkan kelompok kedua ada dua macam, yaitu riba fad dan nasi'ah. Yang pertama itu riba qard, yaitu suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Maksudnya meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan bagi orang yang meminjami atau mempiutangi. Selanjutnya itu riba jahiliyah, yaitu adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu adalah riba fadl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Kemudian yaitu adalah riba nasi'ah, yaitu penangguhan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba ini muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Kemudian hukum riba. Secara garis besar, pandangan tentang hukum riba ada dua kelompok, yaitu yang pertama, mengharamkan riba yang berlipat ganda. Karena yang diharamkan Al-Quran adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba nasi'ah. Terbukti juga dengan hadis, tidak ada riba kecuali nasi'ah. Karenanya, selain riba nasi'ah maka diperbolehkan. Selanjutnya kelompok kedua, yaitu mengharamkan riba baik yang besar maupun yang kecil. Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda atau tidak. Riba yang berlipat ganda haram hukumnya karena zatnya. Sedangkan riba yang kecil tetap haram karena untuk menutupi pintu ke riba yang lebih besar. Kemudian selanjutnya itu adalah akibat-akibat buruk yang dijelaskan para ekonom muslim dan non-muslim diantaranya adalah yang pertama yaitu riba dapat merusak sumber daya manusia. Yang kedua yaitu riba merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Yang ketiga yaitu riba dapat menghambat lajunya pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat yaitu riba menciptakan kesenjangan sosial. Kemudian yang terakhir yaitu riba adalah faktor utama terjadinya krisis ekonomi global. Baiklah lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu adalah ekonomi Islam dan pemerataan kesejahteraan. Menurut An-Nabhani dalam bukunya An-Nizam al-Iqtisadi fil al-Islami, sistem ekonomi Islam ditegakkan di atas tiga asas utama. Asas pertama yaitu adalah konsep kepemilikan atau al-milkiyah. Asas kedua yaitu pemanfaatan kepemilikan atau al-tasharruf fil al-milkiyah. Dan asas yang ketiga yaitu distribusi kekayaan di antara masyarakat atau tauzi'u al-sarwah baina al-nas. Yang pertama yaitu adalah konsep kepemilikan al-milkiyah. Islam memiliki pandangan yang khas tentang harta, bahwa harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Quran Surah 24 ayat 33. Harta yang dimiliki manusia sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah. Quran Surah 57 ayat 7. Kata ris artinya pemberian. Atas dasar ini, kepemilikan atas suatu barang yang artinya ada proses perpindahan kepemilikan harus didasarkan pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tatkala hendak memiliki sepeda motor, maka cara untuk mendapatkan harus didasarkan pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dengan membeli atau diberikan atau dengan cara-cara lain yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang kedua itu adalah pemanfaatan kepemilikan al-tasharruf al-milkiyah. Kejelasan konsep kepemilikan sangat berpengaruh terhadap konsep pemanfaatan harta milik, yakni siapa sesungguhnya yang berhak mengelola dan memanfaatkan harta tersebut. Pemanfaatan
Pemilikan adalah cara sesuai hukum syara. Seorang muslim memperlakukan harta miliknya. Pemanfaatan harta dibagi menjadi dua topik yang sangat penting, yakni yang pertama yaitu adalah pengembangan harta, yang kedua yaitu adalah infak harta. Dan yang ketiga yaitu adalah konsep distribusi kekayaan atau tauzi al-sarwah. Islam telah menetapkan sistem distribusi kekayaan di antara manusia dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar sendiri adalah bagian terpenting dari konsep distribusi. Akan tetapi, mekanisme ini akan berjalan dengan alami dan otomatis jika konsep kepemilikan dan konsep pemanfaatan harta berjalan sesuai dengan hukum Islam. Sebab dalam kehidupan ekonomi modern seperti saat ini, di mana produksi tidak menjadi jaminan konsumsi, melainkan hanya menjadi jaminan pertukaran saja, maka pengeluaran seseorang merupakan penghasilan bagi orang lain. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua yaitu adalah bentuk transfer dan subsidi. Untuk menjamin keseimbangan ekonomi bagi pihak yang tidak mampu bergabung dalam mekanisme pasar karena alasan-alasan tertentu, seperti cacat, idiot, dan sebagainya. Maka Islam menjamin kebutuhan mereka. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi ekonomi Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.